Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa senang dan antusias bisa bertemu Bapak Ibu di kesempatan yang penting ini. Talk show praktik baik pembelajaran mendalam. Perkenalkan, nama saya Emaneli SPDGR dan Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan panggilan Emma. Saya adalah guru kelas B2 di TK Negeri Pembina Bermani Ilir, Kabupaten Kepahyang. Saya memiliki pengalaman mengajar selama 13 tahun. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan fokus utama pada mengubah tangisan menjadi ketahanan emosi. Filosofi mengajar saya sangat sederhana. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang harus digali dalam lingkungan yang aman dan sportif. Tugas saya bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu anak-anak menemukan kebahagiaan dalam belajar dan kepercayaan diri untuk berani bertanya dan mencoba. Komitmen saya dalam mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini adalah agar dapat mengimplementasikan semua prinsip pembelajaran mendalam ke dalam pembelajaran yang saya laksanakan secara profesional agar lebih berkualitas. Tantangan awal yang saya hadapi, badai emosi Ananda. Di kelas saya, kelas B2, ada seorang murid laki-laki dengan inisial Ananda N yang sering mengalami tantrum hebat. Tantrumnya bukan hanya menangis, tapi juga berguling di lantai, menendang, dan sulit sekali ditenangkan, terutama saat waktu bermain harus berakhir atau saat keinginannya tidak terpenuhi. Saya menyadari teriakan dan amukannya adalah cara dia berkomunikasi bahwa dia sedang kewalahan dengan emosinya. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana mengubah ledakan emosi negatif ini menjadi kesempatan bagi Ananda untuk belajar mengelola diri dan mandiri secara emosi. Aksi dan solusi pembelajaran mendalam atau PM. Aksi pembelajaran mendalam atau PM, saya memutuskan untuk menerapkan 3 prinsip inti pembelajaran mendalam atau PM: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan BBM. Solusi pembelajaran mendalam atau PM. Ketika Ananda N mulai tantrum, hal pertama yang saya lakukan adalah mengendalikan respon diri saya sendiri. Saya tidak panik atau marah. Aksi nyata pembelajaran mendalam atau PM. Saya mendekati Ananda dengan tenang, memeluknya jika dia mengizinkan, dan mempraktikkan teknik tarik napas dalam bersama. Saya berkata lembut, "Ibu di sini. Coba rasakan napasmu. Inhale, exhale. Kamu sedang marah atau itu wajar?" Tujuan pembelajaran mendalam atau PM, melatih kesadaran diri Ananda agar dia mengenali sensasi fisiknya saat marah dan menunjukkan kepadanya model ketenangan dari guru. Aksi 2, fokus pada prinsip bermakna, meaningful. Setelah tenang, kami beralih ke pojok tenang yang sudah kami siapkan. Pojok ini bukan hukuman, melainkan ruang belajar emosi. Aksi nyata PM. Di pojok tenang, kami menggunakan kartu emosi dan botol tenang, calm down chair. Saya mengajukan pertanyaan sederhana. Perasaanmu sekarang seperti warna apa di botol ini? Merah artinya marah atau putih artinya tenang. Kami kemudian berlatih cara-cara positif mengungkapkan emosi, misalnya dengan memukul bantal atau meremas stress ball. Tujuan PM, memberikan makna pada emosi Ananda dan mengajarkan bahasa verbal yang konstruktif sebagai pengganti aksi tantrum sesuai dimensi penalaran kritis
memilih solusi yang tepat, dan kemandirian. Aksi 3, fokus pada prinsip pengembangan joyful. Untuk mengurangi pemicu tantrum, kami membuat transisi kegiatan menjadi lebih menyenangkan dan memberikan sedikit kendali. Aksi nyata dan tujuan PM. Aksi nyata PM, setiap kali ada peralihan kegiatan, misalnya dari bermain balok ke makan, saya memberikan pilihan terbatas dan bernyanyi. Ananda, mau bereskan balok warna merah dulu atau balok warna putih? Kehadiran pilihan memberikan rasa kontrol dan mengurangi frustasi. Tujuan PM, menciptakan suasana yang mengembirakan dan menghargai inisiatif anak, sehingga kebutuhan untuk menarik perhatian negatif berkurang. Hasil dan dampak nyata, penerapan pembelajaran mendalam ini memberikan dampak yang luar biasa dan terukur. Perubahan perilaku, intensitas dan durasi tantrum Ananda menurun drastis. Awalnya tantrum bisa berlangsung 15-20 menit, kini hanya beberapa menit, dan mereda setelah 1-2 kali tarikan napas di pojok tenang. Kemandirian emosi, Ananda mulai menunjukkan inisiatif saat merasa kesal. Dia sudah bisa meminta sendiri untuk pergi ke pojok tenang atau mengambil stress ball tanpa harus dipimpin oleh guru. Keterlibatan sosial, Ananda lebih mudah kembali bergabung dengan teman-temannya setelah tenang dan mampu mengungkapkan rasa tidak suka secara verbal. Misalnya, jangan ambil punyaku, alih-alih langsung tantrum. Kesimpulan, keberhasilan ini membuktikan bahwa pembelajaran mendalam di PAUD bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi tentang bagaimana perasaan anak saat belajar. Dengan memuliakan olah hati, emosi, kita dapat mentransformasi perilaku negatif menjadi pondasi ketahanan emosi yang kuat bagi masa depan mereka. Itulah praktik baik yang saya lakukan, mengubah tangisan menjadi ketahanan emosi pada Ananda N di kelas B2 TK Negeri Pembina Bermani Ilir, yang telah saya lakukan sebagai implementasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam dari KGTK Provinsi Bengkulu. Semoga praktik baik ini bermanfaat bagi pemirsa. Salam bahagia dari guru pembelajaran mendalam. Mentari pagi, ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Semua asa tingginya cita-cita, ku serahkan padamu yang kuasa, melangkah maju dengan semangat baru. Ku angkat tanganku
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dah.